Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, dalam nuansa Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada qudwatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Pak, insya Allah kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Langsung saja kawan-kawan, saya akan menampilkan slide. Insya Allah cukup 10 menit ya. Kita pindah dulu. Yang ini. Oke, baik ya. Saya awali dari mukadimah, yang dimana dari Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwasanya setiap amal perbuatan dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun akan Allah balas. Diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Agar jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Dia Allah yang akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. In tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Ini adalah sebuah rumusan bahwasanya ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rumusnya adalah kita harus nolong dulu orang lain. Kita harus menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala lewat hamba-hambanya yang memang disitulah nanti wasilah kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka menolong ini konteksnya banyak. Tidak harus menolong dengan bentuk harta, tidak harus menolong dalam bentuk uang, makanan, tetapi bisa juga menolong dengan menunjukkan jalan kebaikan. Dengan menunjukkan sebuah amal kebaikan, ini juga merupakan sebuah wasilah dalam rangka kita menolong agamanya Allah, dalam rangka kita menolong orang lain. Sebagai satu kasus contoh misalnya, ketika kita punya alternatif perjalanan dari Solo ke Jakarta, naiknya adalah bis mereknya ini, berangkat dari Solo pukul sekian, nanti sampainya di Jakarta pukul sekian. Maka ketika kita punya pengalaman seperti ini, pengalaman yang kemudian menarik dalam perjalanan ini, tentu pengalaman ini akan kita bagikan kepada orang lain tanpa kita mengharapkan balasan apapun dari orang-orang yang memang kita bagi ceritanya. Bahwasanya saya punya cerita, saya berangkat dari Solo naik bis ini, nanti di jalan diberikan fasilitas ini, di jalan nyaman dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman ini yang kemudian kita bagikan kepada orang lain. Tanpa kemudian sekali lagi kita mengharap imbalan apapun. Nah, justru nanti kemudian disinilah akan banyak pengalaman-pengalaman. Semakin banyak kita berbagi, maka akan semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan.
Jadi kunci yang pertama yang harus kawan-kawan kita miliki dalam kehidupan ini adalah bahwasanya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena dalam rangka kita ingin nolong agamanya Allah, dalam rangka kita ingin nolong orang lain. Dan tentunya kalau ini sudah kita lakukan, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam dua hadis disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya kepada diri sendiri. Jika seseorang bisa bermanfaat kepada diri sendiri, maka ini hampir setiap orang itu bisa melakukan. Tetapi bagaimana seseorang punya peran dan perannya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka inilah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kawan-kawan, peran kebaikan kepada orang lain ini tidak haruslah kemudian kita miliki ketika kita sudah punya berlebih. Tetapi saat kita belum punya apapun, bahkan saat kita belum punya peran apapun di kehidupan masyarakat, maka setidaknya kita punya niatan. Niatan bahwasanya kehidupan saya hari dan esok di masa yang akan datang, saya harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Mulai dari niat yang kita miliki. Bahkan Nabi juga menyebutkan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun itu hanya satu ayat. Sampaikanlah sesuatu yang dari Nabi, dari Rasulullah tentang kebenaran, tentang kebaikan. Meskipun hanya satu ilmu kecil. Bahkan saya sering menyebutkan bisa jadi kita bisa paham tentang huruf alif, tentang huruf ba, tentang huruf ta. Ya itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang kita ajarkan lagi kepada orang lain. Meskipun bagi orang lain ini adalah sebuah ilmu yang kecil, tetapi bagi sebagian orang lain ini adalah sebuah ilmu yang besar. Apalagi nanti lebih-lebih terhadap sebuah amal. Bagaimana seseorang itu bisa menemukan Allah sebagai Tuhannya, bisa menemukan solusi dalam setiap persoalan kehidupan mereka. Setiap orang tentu punya persoalan, tentu punya permasalahan. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana respon seseorang dalam menghadapi persoalan tersebut. Ini yang berbeda. Sekali lagi, setiap orang tentu punya persoalan, tentu punya permasalahan. Dan itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana respon seseorang itu terhadap persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi. Dan ilmu ini adalah bagian kecil yang kemudian kita bisa sampaikan kepada orang lain. Pak, insya Allah ketika orang lain mengikuti ilmu ini, maka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Mohon maaf untuk mic-nya yang masih terbuka, mohon untuk ditutup, dijaga mic-nya agar tidak ada suara-suara lain yang masuk ya. Nah, pada malam hari ini kawan-kawan, saya ingin sedikit menyampaikan tentang konsep manut Quran ya. Sebenarnya bagaimana sih konsep manut Quran itu? Nah, ini yang mau kita sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya kami punya tiga langkah ya, tiga langkah ataupun tiga hal yang memang harus kita lakukan. Yang pertama adalah benerin niat. Yang kedua yaitu adalah benerin mindset, dan yang ketiga adalah benerin action. Nah, sebenarnya dari konsep manut Quran itu ya hanya tiga ini. Sekali lagi, tiga bagian ini. Yang pertama adalah benerin niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Amal seseorang itu dinilainya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari niatnya. Apa yang selama ini diniatkan, maka itulah yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal kami sampaikan, ketika kita memang belum menjadi siapa-siapa, kita belum punya apa-apa, tetapi setidaknya kita punya niat untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, niat inilah yang kemudian nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
niat inilah yang nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin kita belum punya apa-apa, saat ini kita belum punya jabatan, tetapi ketika kita punya keinginan, ya Allah, saya pengen bisa bangun masjid. Ya Allah, saya pengen bisa bangun pesantren. Ya Allah, saya pengen bisa ngebenerin ini jalan di depan saya. Mau saya aspal semuanya. Nah, niatan-niatan yang baik inilah yang kemudian nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita bisa menyantuni para tetangga kita, para fakir miskin dan lain sebagainya. Meskipun saat kita punya niat ini kita dalam kondisi yang serba cukup. Artinya tidak ada lebihnya atau mungkin bahkan bisa jadi dalam kehidupan kita juga masih dalam keadaan kurang. Tetapi jangan abaikan niat-niat yang baik seperti ini. Karena segala sesuatu berasal dari niatnya. Ketika niatnya baik, nanti endingnya akan dituntun oleh Allah juga menjadi lebih baik. Dan baru niat saja Allah sudah catat sebagai sebuah kebaikan. Dan nanti ketika niat yang baik ini kita laksanakan, maka akan dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan niat-niat yang baik. Maka kawan-kawan, konsep dari Quran itu adalah yang awal kita bisa punya niat agar bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kita mulai hilangkan egois dalam diri kita. Yang kedua, yaitu adalah kita benerin mindset ataupun pola pikir. Mindset ini adalah apa yang ada dalam otak kita, apa yang ada dalam bayangan pikiran kita. Dan ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita baca, seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Saya sering mengibaratkan, mindset ini adalah seperti kita punya teko, kawan-kawan. Teko atau poci. Yang dimana teko atau poci ini akan mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Teko akan mengeluarkan susu manakala diisi dengan susu. Teko ini akan mengeluarkan air teh manakala diisi dengan air teh. Dan teko ini akan mengeluarkan kopi manakala diisi dengan kopi. Dan sebaliknya, teko ini juga akan mengeluarkan air yang kotor, comberan ketika memang diisi oleh air yang kotor ataupun comberan tersebut. Sehingga kawan-kawan dalam kehidupan kita, menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan ini, mengawal niat kita yang besar tadi, mengawal niat kita untuk bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain tadi, maka dibutuhkan pola pikir yang baik dan benar. Maka disinilah kita perlu memasukkan sesuatu hal yang positif ke dalam otak kita, memasukkan hal positif ke dalam diri kita. Maka mulai kita sekarang selektif. Hal-hal yang negatif tidak kita masukkan dalam otak kita. Hal-hal yang positif aja yang masuk. Sehingga nanti akan direkam oleh otak kita, dan inilah nanti yang akan memengaruhi cara berpikir kita, yang akan memengaruhi cara gerak kita, yang akan memengaruhi cara jalan kita, yang akan memengaruhi tindakan kita, yang lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Nah, cara yang terbaik sering saya sampaikan, bagaimana kita mengolah mindset dan pola pikir kita yang baik. Cara yang terbaik agar otak kita ini senantiasa terkontrol dalam keadaan yang baik, yaitu adalah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika lebih banyak waktu kita gunakan untuk berinteraksi dengan Quran, maka yang masuk ke dalam otak kita adalah Al-Quran. Maka yang kita rasa, maka yang kita lakukan, itu semuanya terkontrol dengan Al-Quran. Nah, kawan-kawan, nomor 1 dan nomor 2, benerin niat dan mindset, ini adalah sebuah langkah dasar yang memang mau nggak mau kita harus beres. Bisa nggak bisa harus beres. Ketika hal ini tidak kita selesaikan lebih awal, maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke poin yang berikutnya. Dan apapun action yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan, maka tidak akan memberikan banyak dampak kepada diri kita manakala soal niat dan mindset ini belum benar. Maka teman-teman, ketika seseorang ada persoalan lalu kemudian mentok dan begitu merasa mentok, sudah seolah-olah tidak ada jalan lagi keluar, maka saya coba tarik kembali ke belakang, coba evaluasi bagaimana niatnya, bagaimana mindsetnya. Karena bisa jadi niat dan mindset dalam hal ini belum selesai. Maka selesaikan dulu. Sering kami sampaikan,
yang ada dalam buku Manut Quran, tugasnya dari bab 1 ini harus dikerjakan. Kalau diabaikan, maka tidak akan sempurna persoalan niat dan juga mindset ini. Sebagaimana pondasi dasar sebuah bangunan, ketika tidak dilakukan dengan baik, campuran-campurannya ada semen, ada batu, ada pasir, kemudian ada koral, ada besi. Ini tidak dicampur dengan baik, tidak sesuai dengan takarannya, maka hasilnya pondasi pun juga tidak akan baik. Maka sering kami sampaikan urusan niat, urusan mindset benerin dahulu. Karena ini sebagai pondasi dasar. Yang ketiga adalah action. Nah, action sendiri kami bagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama adalah tentang ibadahnya. Kita benerin ibadahnya. Kita action tentang ibadah kita. Karena hubungan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah bisa hanya dengan kita benerin ibadah, Allah nanti benerin rezeki kita? Saya bilang bisa. Ya, Allah tuh punya banyak cara bagi orang-orang yang mungkin nganggur, itu Allah bisa kasih rezeki berlebih. Nanti ada jalannya, nanti ada inspirasinya yang memang seseorang itu akan menemukan jalannya untuk bisa mengambil rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak perlu kita bahas. Nanti banyak hal yang ini akan cukup melebar terkait dengan ibadahnya. Namun perlu kami garis bawahi, ketika ibadahnya bagus, maka insya Allah nanti akan berdampak terhadap kehidupannya. Ibadahnya bagus, Pak, insya Allah rezekinya juga bagus. Yang kedua, yaitu adalah kita benerin ikhtiarnya. Tidak hanya sekedar ibadah, tetapi kita juga perlu action. Kalau ibadah itu adalah kaitannya dengan hablum minallah, atau kita bisa sebut sebagai ikhtiar langitnya, maka kita ada ikhtiar bumi yang memang harus kita lakukan. Kalau seorang pedagang, ya dagang saja dengan baik. Kalau seorang PNS, ya kerja dengan baik. Ini tidak akan cocok manakala seorang PNS yang ibadahnya rajin, tapi ke kantornya telat. Ini tidak akan nyambung bagi seorang pedagang yang ibadahnya kenceng, tapi jualannya nggak jujur. Ini nggak akan nyambung. Maka nanti kaitannya dengan rezeki pasti ada sesuatu hal yang dompleng. Dagangannya laris, tetapi tidak ada uang yang dimiliki, gitu ya. Bahkan lebih banyak pada nota-nota kosong yang ketika kita tanya di mana ini uangnya, tidak ada. Maka sekali lagi kawan-kawan, ibadah, ikhtiar ini pun juga harus sejalan. Ibadah itu kaitannya dengan hablum minallah, ikhtiar kaitannya dengan hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Dan kawan-kawan apapun profesinya ketika menjalankan ini, maka lakukan profesi itu dengan baik, niatkan pekerjaan kita pun itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai nanti kita menuhankan ikhtiar, menganggap bahwa ikhtiar itu adalah segala-galanya. Kalau saya tidak bekerja di sini, saya tidak akan punya ini. Kalau saya tidak punya posisi seperti ini, maka saya tidak akan mendapatkan ini dan sebagainya. Bahkan kalau saya tidak utang, saya tidak bisa punya ini, tidak bisa beli ini, tidak ya. Sekali lagi, ikhtiar yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk semata-mata wujud bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikhtiarnya cicak di dinding. Apa yang dilakukan? Dia diam-diam merayap. Diam-diam merayap ini adalah sebagai bentuk ikhtiarnya. Tetapi keyakinannya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Datanglah seekor nyamuk. Yang datang nyamuknya. Cicak tugasnya hanya bergerak. Cicak tugasnya hanya merayap. Lakukan saja. Termasuk kalau kita berdagang, ya kita dagang dengan baik. Kita buka awal, gitu ya. Jangan berdagang jam 1 siang baru buka. Ya. Nanti pembelinya udah pada lari, pembelinya udah pada beli di tempat yang lain. Sekali lagi, jangan sampai kemudian kita anggap bahwa ikhtiar kita adalah segala-galanya. Ikhtiar ini hanya bagian daripada kita itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Yang ketiga yaitu adalah doanya. Bapak Ibu kawan-kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah sudah, ikhtiarnya sudah, maka iringi dengan doa. Doa ini adalah satu bagian bagaimana kita pasrah
Pasrah tentang apa? Pasrah tentang hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah nanti kita sebut sebagai tawakal. Kita sebut sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sudah kita bagusin, ikhtiarnya sudah kita bagusin semaksimal yang bisa kita lakukan, lalu kemudian soal hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk diri kita. Maka di sini kita punya doa. Ya Allah, kalau memang hasilnya belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka tentu itulah yang terbaik untuk diri saya. Dan doa itu adalah ibadah. Maka semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak kita ibadah, dan nilainya tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah beribadah. Dan bahkan Allah sebutkan bagi orang-orang yang tidak beribadah itu adalah termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Karena kesombongan itu hanyalah miliknya Allah. Karena kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kawan-kawan yang memang harus kita lakukan. Niat betul-betul kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Niat betul-betul bahwa apa yang kita lakukan itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ini adalah sebagai bentuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang kita lakukan adalah sebagai bentuk ikhtiarnya bumi. Sebagaimana kita meyakini bahwa kita adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita tutup dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iringin dengan doa-doa yang baik, lalu kemudian Allah akan datang, Allah akan memberikan pertolongan kepada diri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan ke Guswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, terima kasih pada Ustadzuddin yang telah menyampaikan motivasi kita mengulang lagi terkait bagaimana kita bisa memahami ya hukuman Al-Quran bisa kaya, dan insya Allah ini menjadi bagian yang sangat menguatkan atas keinginan-keinginan kita ya, semakin dekat dengan Al-Quran. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, selanjutnya saja kita akan masuk ke sesi berikutnya, ya, yaitu presentasi atau testimoni. Ya. Berarti untuk testimoni ini mungkin Mas Anto bisa kita. Mas Anto, Mas Anto, ya, oke. Bisa bercerita terkait dengan pengalamannya selama menjalankan ilmu manut Quran, Guswi. Oke. Ya, coba dijawab ya, coba Mas Anto. Mas Anto sudah hadir. Baik, langsung saja Mas Anto. Mau ada yang disampaikan lewat slide atau langsung saja? Kalau slide mungkin bisa dibantu untuk jadikan co-host, Kang Din. Karena host saya lempar ke antum. Coba Mas Anto, mungkin langsung barangkali. Monggo. Cerita, monggo. Terima kasih Ustadzuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guswi Ustadzuddin atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya berterima kasih selama saya mengikuti panduan di grup Manut Quran, banyak beberapa hal yang saya rasakan secara pribadi dan berdampak kepada kakak kandung saya sama adik kandung saya, yang beliau juga saya arahkan untuk mengikuti panduan aran-aran dari buku Manut Quran. Yang dulu itu awalnya saya coba beli buku 1, kemudian saya beli 10, di mana tujuan saya buku itu ada yang kemarin tak jual, ada yang tak berikan. Betul apa yang diberikan oleh Ustadzuddin bahwa segala sesuatu itu akan berubah manakala kita dari awal itu benerin mindset-nya dulu. Nah, benerin mindset-nya dulu, kemudian kita menetapkan niat dan tujuan dalam hidup. Banyak beberapa hal yang seringkali kita salah dalam
kita berikhtiar, seakan-akan bekerja itu yang paling orientasi di awal, sementara ikhtiar langitnya berkurang. Setelah saya membaca buku panduan grup Manut Quran, di situ saya diperbaiki terutama tentang ikhtiar langitnya. Ada 7 tabir yang menghambat rezeki, juga ada 7 cara bagaimana kita itu menjemput rezeki. Nah, dari buku itu yang saya praktekkan, 3 cara memancing rezeki. Yang pertama yaitu dengan kita itu bersedekah. Kemudian dari bersedekah itu, kemudian langkah yang kedua itu bagaimana kita itu banyak punya amal soleh, kebaikan kita, dan yang ketiga silaturahmi. Nah, dari 3 itulah yang saya praktekkan, memperbanyak silaturahmi, akhirnya bisa memperbaiki status finansial teman-teman saya juga, dan saya alami juga. Fokus yang saya rasakan di sini perbaikannya adalah perbaikan antara hati, masalah dalam. Itu saya praktekkan setiap hari, bagaimana ikhtiar langit saya tingkatkan terus. Yang dulu itu kalau beristighfar itu ya istighfar setelah setiap sholat itu selalu ya. Tetapi jumlah lipatannya terkadang belum maksimal. Nah, di buku Manut Quran diajari kalau kita ingin punya perubahan secara finansial, lakukanlah loncatan doa. Kalau biasanya cuma ikhtiarnya 100, coba dinaikkan lagi. Kalau biasanya sholatnya 5 waktu, ditambah lagi. Sudah hajat, ditambah tahajudnya. Sudah tahajud, ditambah tasbihnya. Sudah tasbih, tambah lagi ifa'il balaknya. Kemudian lisubutul imannya. Tambah lagi sholat-sholat yang lainnya. Nah, kemudian Ustaz Udin mengajari saya waktu itu, setiap sholat hajat, rakaat pertama, baca qul huwallahu ahad 30 kali. Di rakaat kedua 60 kali. Saya lakukan. Syukur alhamdulillah teman-teman. Dari panduan-panduan yang beliau ajarkan, saya benar-benar seperti rezeki itu seperti tanpa habis. Masuk dari sini, dari sini, dari sini. Padahal niatnya cuma 1. Saya memperbaiki tentang ibadah saya. Nah, ternyata benar janji Allah. Kalau kita memperbaiki ibadahnya, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal dunia itu akan mengikut. Tapi kalau orientasi kita itu fokusnya adalah harta, dan harta, ibadahnya ini berkurang, maka selalu ada cobaannya. Anak sakit, kemudian problem rumah tangga, mungkin dicoba oleh keluarga, dan macam-macam. Tetapi ketika ibadahnya kita yang kita kedepankan, ternyata rezeki kita dijaga oleh Allah. Nah, dan luar biasanya kemarin ada teman kami di grup Manut Quran, kemarin itu curhat kepada saya yang punya utang itu 850 juta di 2 bank. Beliau teman saya dari Lampung. Saya tanya waktu itu, gini, masnya tujuannya untuk apa? Komunikasi dengan saya, konsultasi dengan saya. Saya kepingin bagaimana saya cepat lunas utang. Saya jawab, masnya mau fokusnya cuma lunas utang atau fokusnya kelimpahan keuangan? Kalau fokus kita bekerja hanya lunas utang, yang didapatkan cuma lunas utang. Tetapi kalau fokusnya kelimpahan keuangan, bukan hanya utang yang lunas, tetapi penghasilan kita itu akan mengalir deras tanpa batas, utang bisa terselesaikan, dan kita bahkan bisa beli aset. Alhamdulillah beberapa teman-teman di grup Manut Quran itu saya kelola dengan Ustaz Udin, yang memberikan edukasi ya saya, ya Ustaz Udin, ya saya, Ustaz Udin. Alhamdulillah beberapa jamaah Manut Quran itu sekarang mulai punya finansial, dan bahkan yang punya utang ratusan juta itu sudah lunas, teman-teman. Ini yang saya ajarkan di beberapa jamaah Manut Quran ketika saya mengikuti panduan beliau yang tak gabungkan di pekerjaan saya, teman-teman. Jadi grup Manut Quran ini menurut saya bukan hanya solusi tentang memperbaiki tentang ibadah, tetapi juga banyak mengajarkan tentang hal bagaimana kita punya bisnis itu benar-benar tanpa modal, tetapi kita bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta bahkan miliaran. Itu yang saya rasakan setelah saya menjalankan panduan dari grup Manut Quran, teman-teman. Nah, pengalaman saya, teman-teman, saya kan salah satu orang yang mengalami keterpurukan, dulu punya utang hampir 500 juta.
Kalau orang sebagai pengusaha harus sukses diawali dengan modal, mungkin saya bukan kriterianya. Karena saya mau memulai bisnis benar-benar dalam keterbatasan keuangan, punya utang hampir 0,5 M. Saya membaca sebuah buku, ternyata ini benar-benar sama dengan bukunya Ustadz Udin. Yang saya baca ini bukunya Limtung, 6 keranjang 7 langkah. Di bukunya Ustadz Udin diajarkan ada 4 kekayaan kalau kita ingin sukses. Di bukunya Ustadz Udin mengatakan bahwa orang kalau mau punya bisnis, modal selalu uang. Modal selalu identik dengan uang. Padahal namanya modal tidak selalu uang. Modal itu ternyata ada 4, teman-teman. Yang pertama, modal yang paling utama adalah niat. Mindset kita harus benar. Modal yang kedua, ide. Semakin kita banyak ide, punya pengalaman, kita berkolaborasi dengan orang 1, 2, 3, kita akan banyak ide untuk menciptakan penghasilan. Yang ketiga, relasi. Lah, ternyata relasi ini menjadi modal. Lah, itulah fungsinya kita banyak bersilaturahmi dengan 1, 2, 3. Yang keempat, tindakan, teman-teman. Jadi meskipun kita dalam keterbatasan keuangan, utang kita sudah numpuk segolong, teman-teman jangan pernah berkecil hati, jangan sampai berpegangan dengan uang. Karena uang itu hanya tipuan belaka. Banyak orang punya banyak uang bisa ludes karena nggak punya ilmunya bagaimana mengelola keuangan. Banyak orang keterpurukan keuangan bisa bangkit seperti saya karena saya belajar, saya tahu ilmunya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin pernah mengalami dalam kondisi seperti saya punya utang hampir 0,5 M, jangan sampai sekali-kali kita terlalu mendewakan uang karena uang kita akhirnya jauh dari Allah. Karena kita masalah utang, kita nggak mau silaturahmi. Karena utang menjadi cekcok dengan istri. Jangan, teman-teman. Di bukunya menuturkan justru diajari bagaimana kita punya waktu-waktu spesial berkolaborasi dengan istri, berjamaah dengan istri, bangun sholat malam dengan komunikasi yang baik. Saya selalu setiap malam saya ngomong sama istri, yang ayo sholat jamaah dengan bahasa yang santun. Kalau istri nggak mau, lagi besok lagi, tapi dengan bahasa yang santun. Karena wanita itu hatinya tipis, mudah tersinggung. Nah, semakin kita banyak menegakkan sholat jamaah bersama istri di malam hari, kita berzikir bersama istri, Masya Allah teman-teman, rezekinya itu mengalir tanpa batas. Itu yang saya rasakan semenjak saya. Mungkin barangkali Mas Santo bisa cerita terkait kemudahan apa sih yang Mas Santo dapatkan setelah belajar dengan manut Quran? Mungkin satu aja cerita Mas Santo terkait dengan kemudahan yang mungkin membuat Mas Santo sampai wah domblong atau gimana ini? Iya. Yang saya dapatkan kemudahan di grup manut Quran itu adalah sebuah hidayah, melakukan sebuah tingkatan ibadah itu lebih mudah, teman-teman. Sehingga ketika tingkatan ibadah kita itu semakin meningkat, kita nggak usah ngomong rezeki. Solusi selalu datang, teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi, terutama mindset Ustaz Udin. Di bukunya beliau panjangnya kan banyak tentang bagaimana mengajari tentang benerin mindset, sama menetapkan niat kan. Niat kita harus jelas nih. Niat kita itu jangan cuma sekedar kita cari uang. Ya, seperti itu. Ya, mungkin barangkali closing statement Mas Santo bisa disampaikan mungkin closing statement-nya. Oke. Step yang terakhir dari saya, perubahan hidup setiap orang itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya niat secara keras di dalam hati. Memang Allah yang merubah kalau kita punya keinginan. Jadi jika kita dalam mengalami problem keuangan, ingin mendapatkan kelimpahan, cuma satu kuncinya, perbaiki ibadah kita, kemudian perbanyaklah silaturahmi, dan dengan siapa kita bergaul, dengan apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi secara kapasitas di dalam diri. Kalau kita ingin hidupnya yang berubah. Sehingga lewat grup Al-Quran, saya banyak berbagi teman-teman kami yang sudah punya penghasilan puluhan juta, lewat bis ini hanya dalam waktu cuma 2 bulan. Itu Ustaz, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Santo.
Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Mas Anto ya. Kang Anto saja, karena ini banyak nanti panggilannya Kang ya. Tadi Ustadz Udin, nanti ada Kang Alif, Kang Anto luar biasa, sangat menginspirasi ya, dengan bisa mengikhtiarkan ya, sebagaimana yang ada dalam panduan buku manut di panduan buku manut Quran Bisa Kaya, banyak hal yang kemudian bisa terrealisasi. Ya, insya Allah semoga apa yang disampaikan Mas Anto tadi, Kang Anto tadi, juga nanti bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dan Ustaz-Ustazah semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi untuk sesi berikutnya, yaitu lonceng pejuang MHIBK, ya, pejuang Manut Quran Bisa Kaya, yang akan disampaikan oleh Kang Alif. Untuk itu, mohon untuk co-hostnya pada student bisa diberikan pada Kang Alif juga untuk jadi host-nya. Oh sudah, ya dari Skasdik ya. Silakan Kang Alif, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, binimatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ustaz Udin yang sudah memberikan kesempatannya. Gus Udi juga sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Rupanya memang melihat semangatnya berapi-api dari Kang Anto Trihartono ini, saya juga jadi semangat juga nih untuk sedikit bercerita. Sebelum disampaikan selanjutnya, mungkin bisa ini Mas Asdik sebelumnya biar nongol muka saya dulu sebentar. Suaranya masuk nggak ya kira-kira ya? Bagus, bagus, suara bagus. Ya, alhamdulillah. Ustadz, izinkan saya untuk cerita sedikit ya Ustadz ya, Ustadz Udin. Jadi Ustadz Udin ini guru saya nih, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan pada beliau dan keluarga. Jadi perkenalan saya dengan Ustadz Udin saat di 2018-2019 itu memang kami sempat banyak bercerita awalnya karena saya ini tinggal di Cirebon, Bapak Ibu sekalian. Dan memang beliau Ustadz Udin itu memberikan banyak materi ketika memang kami undang di masjid rayanya di kota Cirebon, yaitu Masjid Raya Al-Aqwa. Itu memang ada banyak kegiatan yang kita selenggarakan bersama, dan perjalanan ke sana akhirnya kita melihat ya banyak sekali materi-materi. Satu mungkin buku Manut Quran Bisa Kaya itu belum terbit ya Ustadz ya. Jadi memang masih mungkin masih proses dan juga bisa jadi banyaknya gagasannya masih di kepala ya. Belum Tapi ada ide, belum ada ide itu, Kang Alif. Malah belum ada ide itu. Ya, jadi Masya Allah ya, luar biasa. Saat itu memang materi seminar ya, Ustaz Udin menyampaikan materi-materi seminar, dan dari situ banyak inspirasi. Kita juga menghadirkan banyak seratusan orang pesertanya, 70-80 orang, itu luar biasa di tempat kami di Cirebon. Dan itu beberapa kali dan akhirnya memang berlanjut ya. Saya cerita kayaknya ini perlu dibuatkan sebuah wahana khusus yang memang akhirnya seperti yang Ustaz Udin tadi sampaikan, membantu sebanyak mungkin orang lain ketika memang saat itu kan pandemi ya. Ketika kita tidak bisa lagi menghadirkan orang banyak pada sebuah event, seminar, maka harus tapi niat untuk menyebarkan kebaikan itu tetap harus kita lakukan. Artinya memang memban tugas dakwah ini tetap harus kita lakukan dengan cara menyampaikan gagasan-gagasan itu tidak lewat hanya seminar, tapi juga disampaikan melalui online. Dan akhirnya gagasan itu muncul, dikeluarkan dalam sebuah buku. Dan qadarullah ya, bismillah, saya pun ada mimpi-mimpi yang memang ingin saya wujudkan. Saya ceritakan kepada Ustaz Udin,
Dan alhamdulillah, barakallah ya, ini juga berkat doanya guru-guru kami. Saya di Cirebon juga akhirnya bisa mendirikan sebuah pondok pesantren digital trainer ya, bersama kawan kami Ustadz Kang Dewa Eka Prayoga dan juga Yayasan Al-Qalam. Itu di luar dugaan, karena saya sendiri tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren sama sekali ini, dan sekolah saya negeri semua. Jadi belum pernah ngalamin sekolah agama ya. Saya tanya Saudin, beliau memotivasi dan mensupport. Alhamdulillah, qadarullah, sekarang sudah banyak yang belajar di sana, termasuk juga untuk sekolah tahfiznya ada sekitar 96, 3 angkatan saja. Kurang lebih sekitar ya udah 190-an lah, 200-an lah mungkin ya. Dan itu mungkin memang tentunya jalan yang diambil setelah memahami niat dan mindset yang tepat ya tadi ya, membantu mengajak sebanyak mungkin orang, karena itu lembaga tahfiznya gratis, itu nggak berbayar. Jadi itu masyarakat sekitar yang hadir juga dari banyak kalangan. Dan setelah itu berjalan, maka memang sebagai bentuk rasa syukur ya, kita mencari cara bagaimana agar gagasan ide di dalam buku ini bisa disebarluaskan. Akhirnya kita coba cari tim marketing yang memang ternyata bisa memaksimalkan itu, dan qadarullah ya, ini sudah menjadi jalan takdir Allah. Sudah 30.000 buku yang disampaikan, diedarkan di masyarakat luas ya. Dan baru kali ini setelah proven buku itu bisa dibaca, dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya juga senang sekali tadi ada Kang Anto Trihartono ya, luar biasa testimoninya. Ya, senang sekali saya juga bisa bertemu langsung dengan Kang Anto, dan kelihatannya setelah kami lihat di grup itu yang menikmati hasil dari perubahan dari hidupnya seperti Kang Anto tadi juga luar biasa, tidak sedikit, banyak sekali, Masya Allah loh. Jadi ini membuat saya tergetar, makanya semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, maka semakin besar juga keberkahan dari dakwah dari Al-Quran Bisa Kaya ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Udin, bahwa memang ikhtiar yang terbaik adalah ikhtiar yang memang kita kita dekatkan apa yang menjadi salah satu upaya kita mencari jalan rezeki dengan dengan upaya dakwah. Jadi memang kami mencoba untuk mengkolaborasikan agar semua orang bisa juga mendapatkan manfaat sebagai seorang penyebar pensyiar dari program Al-Quran Bisa Kaya ini. Maka muncullah program yang disebut dengan Pujuang Al-Quran Bisa Kaya. Nah, silakan Mas Casdik untuk bisa di-share sebentar sedikit. Mohon izin Gus Wi dan juga Sardin. Ini adalah salah satu gagasan yang memang akhirnya baru kita bisa lepas arang ya. Jadi setelah produk atau gagasan ini menjadi sebuah buku yang masuk ke dalam mega bestseller itu, artinya kalau dari sisi digital marketing ini sudah sangat product market fit. Tinggal kita buka bagaimana caranya agar produk ini atau pembelajaran ini bisa dimaksimalkan oleh banyak lagi orang. Nah, kita buka peluang kepada Bapak Ibu sekalian, kepada seluruhnya secara umum publik ya, untuk menjadi seorang agen dari buku bestseller Al-Quran Bisa Kaya. Nah, ini penawarannya kita ingin sebarluaskan sampai dengan tanggal 19 April insya Allah ya. Untuk tahap 1 ini kita coba membuka pendaftaran ya, dengan mengisi formulir dan membayar biaya pembelian paket. Jadi memang ini membeli paket ya, bukan hanya registrasi biasa, tetapi biaya ini lebih ke arah paket yang nanti akan didapatkan. Nah, apa keuntungannya benefit menjadi pejuang MKBK? Yang pertama memang satu, dia akan punya modal, yaitu produk buku yang nanti bisa dipasarkan, yaitu ada 2 buah buku Al-Quran Bisa Kaya yang biasanya memang kita jual dengan harga eksklusif, kita berikan harga spesial.
Dan eksklusif berikutnya itu nanti didapatkan dengan hanya membayar 59.000, itu dapat satu paket. Itu bukan per buku tapi per paket. Nah, dari paket itu tidak cuma dapat 2 buku, tapi dapat juga 1 buah buku Quantum Quranic Inspiration. Dan ada 1 lagi buku tentang teknik sadis jualan laris ala digital marketing. Jadi nanti Bapak Ibu semua, buku ini juga kita ajak untuk Bapak Ibu semua untuk belajar tentang isi-isi dari buku ini. Ada webinar-webinar yang akan dijelaskan oleh para penulisnya, termasuk juga untuk yang teknik sadis jualan laris ala digital marketing ini. Kebetulan qadarullah saya sendiri yang nulisnya, itu juga akan kami ajarkan, praktekkan dalam webinar-webinar yang akan saya adakan, ya. Dan ada juga akses video pembelajarannya yang bisa diakses, ya, nanti bisa Bapak Ibu mendapatkan. Lalu ada voucher produk dari Khalifah Hijab senilai Rp100.000. Lalu ada ebook solusi lunas hutang riba dan ebook jalan pintas rezeki. Lalu ada juga pembelajaran dengan cara membaca mind map Manut Quran Bisa Kaya agar lebih mudah mempelajari tentang Manut Quran Bisa Kaya dan bisa ditempel mind mapnya di dinding kamar, ya, supaya kita bisa memahaminya lebih mudah, ya. Lalu ada checklist ikhtiar langit 40 hari mengikuti impian tanpa batas. Ini adalah checklist di mana Ustaz Udin yang membuatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan selama 40 hari untuk membangun pola kebiasaan para pejuang-pejuang dakwah di zaman lalu, di zaman jadul kala. Sehingga memang nanti kita punya ini adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari materi yang ada di dalam buku Manut Quran Bisa Kaya. Lalu ada kajian rutin webinar yang seperti sekarang ini kita dapatkan, dan juga ada grup bimbingan dan pendampingan Manut Quran Bisa Kaya yang memang kalau sudah pernah beli bukunya itu sudah ada di dalam grupnya. Nah, tapi untuk pejuang Manut Quran Bisa Kaya ini kami buka untuk umum. Tidak cuma orang-orang yang memang sudah pernah beli bukunya, tapi juga kita juga tawarkan kepada orang-orang yang belum pernah membeli bukunya. Nah, produk ini semua satu paket ini nilainya jutaan rupiah dan hanya didapatkan dengan cara membeli paket spesial saja, ya, sekali dan insya Allah seumur hidup, ya. Nah, berikutnya untuk halaman ketiga, Mas Tasdik. Nah, lalu bagaimana kita berbisnisnya? Nah, ini kita ajak Bapak Ibu semua untuk berwirausaha, ya, berwirausaha dengan cara berjualan, berbisnis, ya, dengan wasilah Manut Quran Bisa Kaya. Jadi Bapak Ibu semua sebagai pejuang Manut Quran Bisa Kaya atau sebagai agen Manut Quran Bisa Kaya yang tadinya awalnya memang kita ingin kita pengen pembelian produknya banyak, ya, 10 buku atau 100 buku, ya. Nah, kita tidak tetapkan seperti itu. Sekarang ini kita tetapkan untuk menjadi agen tidak harus membeli buku jumlah besar, ya. Cukup membeli 1 buah paket saja atau menjualkan sebuah paket dengan modal 1 paketnya hanya 59.000, ya. Sehingga kalau kita jual 149, maka keuntungan agen per paket penjualan 1 paketnya Rp90.000, ya. Sehingga ini marginnya hampir 2 kali lipat, ya, dari modal. Jadi modalnya 59.000, tetapi konsumennya selain dapat 1 buah buku Manut Quran Bisa Kaya, tapi juga akan dapatkan buku Quantum Quranic Inspiration dan buku teknik sadis jualan laris ala digital marketing, plus akses video pembelajaran Quantum Quranic Inspiration, plus voucher produk, plus ebook tadi, ya, ada 2 ebook, lalu ada mind map, checklist ikhtiar langit, dan kajian rutin, termasuk juga grup pendampingan. Artinya, ya, walaupun memang dijual harga 149, nilainya yang jutaan rupiah tadi, nilai dari paket ini, itu Bapak Ibu semua sebagai agen itu mendapat keuntungannya 1 paketnya itu sudah 90.000, ya. Nah, selama ini buku produk Manut Quran Bisa Kaya itu dijual bertahap, pernah 149 dan juga pernah juga 179. Artinya sudah ada 30.000 orang yang membeli buku Manut Quran Bisa Kaya dengan harga 149 sampai dengan 179, ya. Sudah dianggap sebagai produk yang market fit, ya. Tidak dianggap sebagai produk yang harganya tinggi, tetapi harganya cukup atau fit. Nah, inilah
yang menjadi sebuah challenge tantangan bagi banyak orang. Ketika memang Bapak Ibu semua sudah tahu ya, di grupnya WhatsApp-nya Manufaktur Bisakaya itu membernya sudah ratusan, dan ada beberapa grup artinya sudah ada puluhan ribu member itu membeli produknya dengan harga segitu. Nah, sekarang kita tawarkan produknya masih sama harganya, tetapi bonusnya banyak sekali. Dan para agen ya, karena harganya kita sudah tetapkan dulu dari awal pendirian program Manufaktur Bisakaya ini dengan harga 149 dan sekarang sudah 179, itu Bapak Ibu semua masih bisa memperoleh keuntungan Rp90.000 karena store modalnya pada saat pembelian nanti. Jadi modalnya itu nanti ini adalah ini Pak Bapak Ibu semua, dropship. Jadi Bapak Ibu semua nanti belanja 59.000 ya, dan transaksi pembelian dari konsumen itu langsung ke Bapak Ibu semua sebagai agen. Ya, jadi ketika misalkan kita contohkan ada pembeli produk si A ya, Fulan A membeli satu paket senilai 149. Transfernya ke Bapak sebagai agen, anggaplah Bapak B gitu ya. Nah, Bapak mentransfer senilai jumlah paket modal 59.000 ya kepada kami, anggaplah kami adalah C, dan kami C ya sebagai penerbit akan mengirimkan barang kepada si A ya senilai juta rupiah dalam bentuk barang-barang tadi barusan di bawah ini ya. Konsumen dengan harga 149 akan mendapatkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu adalah yang akan kita kirimkan kepada alamat si A. Nah, akadnya ini adalah akad salam. Jadi Bapak Ibu semua jangan ragu bahwa konsep dropship ini insya Allah sudah memenuhi kriteria syariah. Jadi Bapak Ibu semua akadnya akad salam karena Bapak Ibu sudah membeli produk di awal 199, sehingga nanti Bapak Ibu semua ketika bergabung menjadi agen membeli 199 dan mendapatkan semua poin-poin tadi barusan ya, barang-barang tadi barusan, sehingga Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa nanti yang Bapak Ibu akan jual adalah barang-barang yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, tetapi barang-barang itu boleh diberikan kepada saudara, diberikan kepada sahabat ya, atau disimpan sendiri. Nah, sedangkan nanti Bapak Ibu semua bisa berjualan dengan harga 149, nanti konsumennya pun akan dapat barang yang sama. Kurang lebih seperti itu. Dengan modal hanya cukup 59.000 per paket. Ya. Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang belum pernah kita jalankan sebelumnya. Jadi ini hanya berlaku untuk program pejuang MKBK yang insya Allah mudah-mudahan akan kita sebarkan informasi ini kepada 30.000 database yang ada di grup WhatsApp dan juga ada di kontak kita ya. Tetapi kita di tahap 1 ini hanya menerima 100 saja ya. 100 agen saja karena tadi ya, semakin banyak jumlah yang memang kita sebarkan informasinya, harapannya memang kita bisa membina hanya 100 agen saja dulu karena memang tidak mudah untuk membina banyak orang ya. Dan keuntungan Bapak Ibu semua dengan modal 199, Bapak Ibu semua jika dalam 1 bulan Bapak Ibu semua bisa menjualkan 100 paket, maka Bapak Ibu semua bisa untung berkali-kali lipat ya. Bisa mendapatkan profit senilai 9 juta rupiah. Modal 199, profitnya bisa sampai 9 juta rupiah jika Bapak Ibu semua bisa menjualkan 100 paket. Dan ini tidak ada batasan, tidak pakai target ya, tidak ada tutup poin, tidak ada embel-embel lainnya yang melanggar syariat. Ini murni semuanya insya Allah akadnya syariah gitu ya. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti bisa kita buka sesi pertanyaan, dan qadarullah alhamdulillah ini jadi salah satu wasilah dari dari apa yang saat ini saya peroleh ya, qadarullah dari program Manufaktur Bisakaya ini pun saya bisa merasakan banyak manfaatnya Bapak Ibu semua ya. Jadi alhamdulillah sekali, saya ingin sekali berbagi dengan Bapak Ibu semua, saya ingin sekali
keluarga besar anak besar ini bisa merasakan juga hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Terima kasih. Jazakallah buat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, ya. Makin malam semakin luar biasa. Alhamdulillah, gimana tadi untuk lonceng pejuang MHIBK, ya. Insyaallah kita mendapatkan banyak hal ya dari penjelasan Kang Alif tadi. Bagi Bapak Ibu yang akan nantinya menjadi bagian dari pejuang MHIBK, pejuang Manhut Quran Bisa Kaya, insya Allah banyak kemanfaatan ya. Selain dari sisi ilmu, juga ada hal-hal lainnya yang nanti bisa kita dapatkan. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya lebih detailnya ya. Kita akan beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, bisa secara langsung di ruang Zoom ataupun juga bisa menulis di room atau chat room ya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, ini kami bacakan beberapa penanya yang sudah masuk ya, Kang Alif ya. Langsung saja ke forum tanya jawab. Ya, ini ada 2 penanya nanti saya sampaikan, nanti langsung bisa dijawab. Pertama dari Pak Bahari Alwasi ya bertanya, apa nanti dapat amunisi jualan seperti gambar dan copywriting? Ya. Gitu. Silakan Kang, langsung dijawab dulu itu aja. Dulu. Baik. Bapak Ibu semua terima kasih banyak ya atas atensinya dan juga perhatiannya Bapak Ibu semua. Tadi Bapak siapa Pak yang tadi yang nanya? Pak Hari Alwasi. Pak Hari Alwasi di mana Pak Hari? Pak Hari ini bertanya tentang apa nanti dapat amunisi jualan seperti gambar atau copywriting. Pak Hari ini tinggalnya di mana Pak Hari ini? Pak Bahari mau dijelaskan tinggal di mana Pak Bahari? Ini beliau bertanya melalui chat room Kang. Mungkin bisa ya. Baik, tidak apa-apa. Saya coba cerita sedikit ya, mungkin untuk marketing kit insya Allah kami siapkan karena memang bahan konten kita sudah cukup banyak. Perjalanan kami menggarap Manhut Quran Bisa Kaya ini lewat ads ya, menggunakan iklan ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa bank konten yang sudah kita siapkan sehingga nanti untuk posting di sosial media, untuk di-share di WhatsApp ataupun di chat media chat ya, itu lebih mudah insya Allah. Dan kami juga punya timnya, kami punya tim copywriter, kami juga punya tim WhatsApp marketing, dan memang nanti Bapak Ibu semua, kalau memang nanti ada program khusus, nanti kita pengen sekali buka, sharekan beberapa database ya. Jika Bapak Ibu bisa awal, kami ingin juga memberikan sedikit materi tentang WA marketing yang khususnya lebih mudah dijalankan bagi Bapak Ibu semua yang mungkin sambil bekerja ya, atau juga ibu rumah tangga gitu ya. Nah, database-nya pun bisa kita share. Nah, alhamdulillah mungkin itu salah satu yang spesial ya. Dan itu memang tidak bisa semua, hanya untuk member-member yang pertama dan di awal saja. Kurang lebih gitu ya. Jadi sudah cukup menjawab ya Pak Bahari ya. Jadi kalau marketing sifatnya gitu ya, berbentuk bahan konten, copywriting dan seterusnya. Iya. Demikian Pak Bahari, mungkin ya dibantu untuk bahan marketingnya. Baik, mohon maaf untuk yang menyalakan mic bisa dimatikan dulu atau di close ya. Baik. Oke, kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ini tadi ada yang nanya terkait dengan pendaftaran ya. Maaf untuk gabung seperti apa, ini sudah ditampilkan ya. Nanti silakan ketik bit.ly daftar pejuang MHIBK ya untuk mendaftar. Ya, itu nanti sudah disiapkan. Baik, ini penanya berikutnya dari Bapak Nanang Wahyudi yang sudah pernah beli
harus bayar lagi 199 apa tidak? Ya. Silakan Kang, mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Tadi adalah Pak Nanang Wahyudi ya. Ya. Baik, Pak Nanang Wahyudi, terima kasih banyak ya. Betul Bapak Ibu, ini semuanya kita akadnya akad bukan sebagai konsumen. Kalau kemarin pernah membeli buku sebagai akadnya sebagai konsumen, kalau sekarang akadnya sebagai agen. Ya, sehingga memang pada umumnya reseller atau agen atau bahkan distributor itu memiliki stok ya Bapak Ibu ya, supaya memang kita punya semangat atau motivasi untuk mengeluarkan barang yang ada di stok juga. Artinya nanti buku tersebut yang dibeli sebagai agen, maka Ibu akan atau Bapak Nanang ya akan bertambah jadi 2 stok lagi bukunya. Nah, itu buku bisa untuk dijual kembali atau diberikan ya sebagai gift ya. Tapi yang jelas kita akan berupaya bagaimana caranya memotivasi Bapak Ibu semua untuk berbisnis ya. Artinya berjualan, buku yang nanti akan Bapak Ibu terima pun itu bisa dijual kembali ya. Jadi insya Allah 199 itu bisa segera balik modal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua bukunya dapat 4 ya, itu bukunya jadi 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi 199 buku fisiknya dapat 4, 2 buku Manfaat Bisa Kaya, 1 buku Kuantum Quranik, 1 buku Teknik Sadis ya. Kalau Bapak Ibu semua jual ya harganya 149 ya. Itu insya Allah 2 transaksi balik modal bahkan udah profit kurang lebih gitu ya Bapak Ibu. Nah, apalagi memang kalau Bapak Ibu semua sudah punya konsumen ya, sudah punya calon konsumen, artinya nanti Bapak Ibu semua bisa saja sebelum mendaftar ya, walaupun memang kita cepat-cepatan ya, Bapak Ibu semua bisa mencari dulu calon prospeknya gitu. Misalkan ada 2 orang nih calon prospek yang memang Bapak Ibu pengen merasa ya dia punya masalah dalam kehidupan rumah tangganya atau punya masalah keuangan. Terus beliau kita minta bergabung di grup bimbingan pendampingan dan membeli bukunya sebagai buku panduannya. Nah, anggaplah itu adalah bagian dari transaksi dulu di awal, lalu uangnya Bapak Ibu semua bisa dipakai untuk menjadi seorang agen. Nah, itu bisa langsung balik modal Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa juga cara cerdas seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang dijual nih tidak cuma buku ya Bapak Ibu ya. Kalau kita semuanya sudah melihat langsung bagaimana aktifnya grup ya di bimbingan pendampingan itu, kita melihat banyak testimoni di situ. Sebenarnya yang bisa kita maksimalkan untuk kita informasikan kepada calon konsumen adalah dengan cara menjual grupnya yaitu atau komunitasnya lah. Komunitas bimbingannya kurang lebih seperti itu, karena buku juga itu adalah bagian dari panduan, apalagi sudah ada checklist ya, sudah ada mind map, itu akan lebih mempermudah untuk mempelajarinya. Karena kami juga di sini akan ada sebenarnya sekalian akan kita bukakan giveaway untuk yang ikut bergabung di agen, karena kita sudah punya juga yang namanya video pembelajaran e-course Manfaat Bisa Kaya. Jadi kalau Bapak Ibu semua belajar yang terbiasa membaca lebih enak misalkan ya, nah ternyata dia juga suka mendengarkan, maka dia bisa mendengarkan, bahkan juga menonton visualnya dari e-course-nya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat dipermudah lah insya Allah. Kalau memang mengikuti dari awal bagaimana progres perkembangan komunitas Manfaat Bisa Kaya, testimoninya sudah banyak, mining map-nya sudah ada, tinggal ditempel, lalu checklist hariannya sudah langsung dikerjakan, buku panduannya ada, komunitas atau bertanyanya juga ada, dan video e-course pun ada. Insya Allah lebih mudah diimplementasikan ya, karena materinya belajarnya lebih komplit. Mungkin saya tambahkan Gus Wi, karena memang niatnya ini untuk membantu orang ya, jangan salah niat ya. Niatnya ini untuk membantu orang banyak. Jadi kalau kita niatkan wasilah rezekinya diambil dari Manfaat Bisa Kaya, niat tetap sama, tetap lurus, yaitu membantu sebanyak mungkin orang. Kurang lebih gitu Bapak.
Ibu. Terima kasih. Baik, demikian Pak Nanang Wahyudi. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini adalah bagian dari kita ikut untuk menyampaikan kebaikan ke banyak orang gitu ya, atas apa yang pernah kita dapatkan ketika kita pernah membeli bukunya ini. Sehingga kemudian kita bisa meng-create ya dengan apa yang sudah tadi menjadi ketentuan untuk program ini, itu pun nanti juga kita sampaikan kepada yang lainnya, tapi efeknya juga akan kembali ke kita. Oke, ini ada tambahan dari Pak Nanang Wahyudi. Ini Kang Alif. Ini berarti Ya. yang dulu rencana affiliate apa ya? Gimana nih Kang kalau dijawab ini? Oh ya. Baik, untuk affiliate ini kita untuk yang video e-course ya. Nah, itu sudah ada link pendaftaran juga. Kalau nanti Bapak Ibu semua yang sudah dapat informasi tentang affiliate. Affiliate itu sebenarnya mirip kayak agen, tetapi produknya itu video e-course. Nah, ini memang berbeda dengan video e-course. Yang video e-course itu affiliate-nya pun kita bukakan di program ini. Jadi ketika jadi pejuang MKBK pun bisa menjadi bagian dari pejuang affiliate. Insya Allah ya. Oke, jadi berbeda ya. Affiliate untuk program e-course, untuk pejuang MKBK ini fokus pada bagaimana kita ikut bersama-sama berkolaborasi untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk bisa segera mendapatkan ilmu dari buku Manut Quran Bisa Kaya. Nah, gitu ya. Jadi kita berperan bersama-sama punya kesempatan ya untuk berbagi ilmu ya. Sehingga kemudian orang itu akan dapat langsung ilmunya secara fresh dari buku Manut Quran Bisa Kaya. Baik, ini ada penanya lagi ya. Untuk formulir tadi sudah ya, melalui Bitly, daftar pejuang MKBK ya. Untuk Pak Suwanto ya. Silahkan nanti langsung ketik di webnya Bitly, daftar pejuang MKBK. Insya Allah di situ sudah ada formulirnya, tinggal diisi ya, secara online. Nah, begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang Wahyudi juga ya. Semoga bisa dipahami dan nanti segera bisa diaplikasikan. Ya, mungkin ada saudara, teman, atau rekanan yang saat ini juga sedang mencari-cari bagaimana mereka bisa menemukan rencana hidupnya yang lebih baik. Mumpung ini di bulan Ramadan, di hari-hari yang terakhir, mungkin bisa kita arahkan untuk menjadikan buku Manut Quran Bisa Kaya itu menjadi pegangan. Nah, dan kita yang menjadi orang yang berjuang untuk menyampaikan buku tersebut. Baik, luar biasa. Ya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, kita beri kesempatan. Ini forum kemungkinan, oke, ini ada yang mau bertanya langsung ya. Pak Inhar dari Lampung, silakan sudah raise hand. Langsung silakan buka mic-nya Bapak, silakan. Silakan Pak Inhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mati videonya. Izin ya. Ya, alhamdulillah Ana udah punya bukunya udah setengah tahun yang lalu. Tapi saya ikut ini kayaknya saya tertarik nih bisnisnya untuk ikut daftar. Saya coba-coba ini nanti. Ini menghubungin siapa kira-kira nanti di link itu ada nomor WA yang bisa dihubung ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti kontak ya Kang Alif ya. Itu nanti di form sudah ada. Siapa nanti yang bisa dihubungi untuk tim penjualannya, silakan. Mungkin bisa dijawab. Baik, ini nanti ada Mas Casdik akan mengirimkan nomor handphone. Mas Casdik bisa dikirimkan aja di chat ya. Nanti Bapak Ibu semua ini kebaca semua ya chat ya Bapak Ibu. Bisa dibaca semua ya Bapak Ibu chatnya. Nah ini nanti ada Mas Casdik akan menyampaikan nomor WhatsApp. Atau mungkin dituliskan di layar di layar Zoom, Kang. Mungkin bisa dituliskan Bitly-nya sekaligus nomor kontaknya.
biar Iya, Bapak iya, Ibu iya. bisa Di melihat layar Zoom ini aja bagus. nah, di layar Zoom biar bisa nulis sendiri Ya. untuk kontak dan siapa menghubungi. Ya. Di layar Zoom juga mungkin bisa dituliskan Kang Kasdik ya. Ya, Mas Asdik bisa disampaikan di layar Zoom mungkin barangkali sambil saya jelaskan sedikit ya. Silakan. Sambil Mas Asdik menyiapkan di layar Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan momentum pertemuan dengan keluarga kan mungkin di beberapa tempat sudah mulai pada mudik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jadikan ajang silaturahim dengan ketemu dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan satu sekolah itu untuk ya mungkin biasanya itu yang ada kan saling cerita ya tentang bagaimana kehidupan kita di kondisi saat ini dan biasanya selalu ada aja yang memang punya ya oleh-oleh masalah ya dan disitulah mungkin kadang-kadang memang kita butuh menjadi seorang pendengar yang baik dan solusi-solusi yang kita pernah dapatkan yang kita pelajari dari Manut Quran Bisa Kaya ini sebenarnya bisa dijadikan ladang dakwah kita untuk menyampaikan hal-hal kebaikan tadi. Sekali lagi memang itu menjadi salah satu poin utama kita menyampaikan solusi atas permasalahan dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ini sudah di layar, sudah ada, Bapak Ibu semua bisa dicatat. Silakan Bapak Ibu semua yang bisa ada ballpoint atau pensil atau di handphonenya. 62 diganti kosong aja, Kang. Nanti biar mudah untuk memahaminya. Ya, maksudnya. Ya, 0838 4214 8462. Nanti bisa di nomor kontak yang ini. Nah, ini mulai besok insya Allah program ini akan dikirimkan diinformasikan kepada 30.000 database nomor WhatsApp yang memang kita sebarkan. Tapi sekali lagi untuk yang pertama ini kita hanya menerima 100 agen dulu ya, karena nanti ada pembinaan di situ, ada penyampaian materi di situ, yang insya Allah akan mempermudah Bapak Ibu semua dalam melakukan syiar dakwah melalui digital marketing secara teknis di situ. Walaupun memang Bapak Ibu semua nanti bisa juga melakukan secara offline ya. Jadi memasarkan produk dari secara offline, tetapi mungkin nanti selalu sesuai dengan buku yang ada dipegang akan Bapak Ibu semua nanti setelah Bapak Ibu semua membeli paketnya, nanti Bapak Ibu semua akan dapatkan buku satu buah yang berkaitan dengan teknis digital marketing. Nah itu untuk membedah buku itu kami perlu webinar lagi. Insya Allah maka setelah ada grup yang nanti setelah kita adakan pembinaan itu kita akan sampaikan juga untuk bedah materi di dalam buku teknis hadis jualan laris ala digital marketing. Iya, menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sudah dipahamkan tentang produknya, di mana produk tersebut kita juga sudah tahu isinya, sudah mempraktekannya, dan kita juga diberi kemudahan lagi untuk mendapatkan ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain gitu ya, dalam artian ilmu jualannya lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi ini sungguh luar biasa fasilitas yang diberikan oleh tim Manut Quran Bisa Kaya di bawah yang dipandu oleh Kang Alif juga, dan ini tentunya akan menjadi kemudahan bagi kita semua yang sudah selama ini berinteraksi dengan Manut Quran Bisa Kaya. Ya. Silakan Bapak Ibu, kesempatan ini jangan sampai disia-siakan ya. Apalagi tadi dibatasi untuk 100 pendaftar dulu ya Kang ya. Ini ya. Betul. Ya, ini jangan sampai dilewatkan. Ya, tadi saya cek yang di grup ini yang ikut hadir ada sekitar 60-an ya. Ini kalau sudah tahu informasi ini harusnya sudah lebih dulu nanti daftar ya, sebelum yang 30 database, 30.000 database nanti mengikuti. Nah, jadi kita ambil kesempatan ini menjadi yang pertama terlibat menjadi bagian dari pejuang MHIBK. Ya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan sebelum nanti kita akhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:05 di HP kami. Oke, ini Pak Suwanto ya ikut daftar. Silakan menghubungi nomor tersebut atau langsung mengisi di
bit.ly daftar pejuang MHBK ya Pak Suwanto ya. Silahkan nanti langsung saja klik ya itu di bit.ly daftar pejuang MHBK. Nah, itu ya, itu diketik di web ya, di web diketik ya. Nanti di Google Chrome atau di Google ya, langsung diklik juga bisa, atau diklik di itu di room chat itu juga bisa Pak ya. Di room chat itu sudah ada, nanti bisa diklik ya, di situ atau menghubungi ke nomor-nomor yang tadi sudah disampaikan ya, 0838 4294 8462 ya. Ini ya sudah ada yang daftar ini. Alhamdulillah ya. Saya Ustadz daftar langsung klik ya. Belum bisa diklik ya. Oke. Ini untuk Bitly sudah bisa langsung masuk Kang? Langsung bisa tulis sendiri ya berarti ya? Ya, seharusnya bisa, Pak. Coba diulang lagi atau koneksi internetnya dicek lagi. Oke ya, silakan. Jadi nanti langsung. Ibu. Oh iya, silakan Bu Raminan. Mau ada yang tanyakan? Saya kan nggak ngerti yang Bitly tadi, saya baru masuk. Jadi cara daftarnya kalau besok nyusul bisa nggak? Saya nggak bisa, soalnya sekarang. Oh ya. Gini aja Bu Raminan, silahkan kirim pesan ke nomor tadi ya. Oh gitu ya. 0838. Soalnya saya juga kurang paham gitu, baru masuk kan barusan. Baru ya, silahkan kirim ke nomor tadi ya 0838, dicatat tadi. Ya. 0838, kemudian berapa tadi? 0838 4294 8416 kan ditampilkan lagi ya. Ada. Oh itu. Ditampilkan di screenshot atau dicatat. Nanti minta tolong dikirim WA ke nomor itu, saya mau daftar pejuang MHBK. Nanti biar gitu. Dari nomor tersebut nanti ngirim link ke WA Ibu Raminan. Insya Allah mungkin nanti dari situ tinggal klik. Nah, gitu. Oh dari iya. Itu. Kalau yang udah biasa mah gampang, kalau saya mah susah. Ya udah besok saya hubungin ke nomor tadi ya. Ya Pak Guswi ya. Betul. Siap. Oke. Nah, makasih. Oke, terima kasih sama-sama Ibu. Ini ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, apakah ada konten videonya di Marketing Kit? Jika ada, apakah selalu diupdate kontennya setiap minggunya atau setiap bulannya? Ya, baik. Terima kasih banyak. Mungkin bisa dijawab. Ya, buat saya mungkin. Ya, insya Allah. Ya, kami juga sekarang ini sedang menyiapkan beberapa materi untuk konten kalender ya, karena memang yang sudah ada di sana baru ada beberapa gambar ya, bentuknya desain dan gambar, dan ada juga video, tapi videonya video testimoni ya. Nah ini kalau video-video yang sifatnya untuk menjelaskan produk ya, kayak semacam menceritakan isi buku atau apa, itu memang kita harapkan bisa diambil dari beberapa kontennya Ustadz Udin ya, jadi dari video. Cuman betul Bapak Ibu semua, kita video-video yang memang sudah dibikin itu baru video testimoni, dan kalau untuk bikin konten khusus video tidak semuanya akan kita update setiap minggu, tapi insya Allah tiap bulan insya Allah ada. Dan kalau untuk desain ya, desain itu memang kita untuk memenuhi permintaan seperti ini sudah ada puluhan desain, itu dulu mungkin yang akan kita habiskan. Lalu baru kita akan update ya, insya Allah mungkin pasca Ramadan ya, karena Syawal ini baru kita start lagi untuk nambah konten. Tapi yang jelas kalau yang sudah daftar sudah ada di grup WhatsApp, langsung kami taruh di deskripsi grupnya untuk link bank kontennya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Silakan Bapak Ibu, fasilitas sudah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti kita ikhtiar bersama-sama untuk kemudian menyampaikan ya ilmu ini melalui buku Manut Quran Bisakaya bisa tersampaikan ke banyak orang. Baik, sekali lagi kami sampaikan untuk awal ini kita membutuhkan 100 ya pejuang MHBK yang ingin berkolaborasi dengan tim Manut Quran Bisakaya agar nantinya semakin banyak yang mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu, dan melakukan banyak perubahan dalam hidupnya dengan
ilmu manut Quran bisa kaya. Ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya, bisa dipahami ya. Nanti langsung take action aja. Untuk itu kita akan cukupkan forum kita. Mungkin Kang Udin ada closing statement forum kita ini. Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagus apapun ilmunya, ya sebagus apapun ilmunya, sedahsyat apapun manfaatnya, ketika tidak pernah dipraktekkan, maka tidak akan pernah ada hasilnya. Maka kawan-kawan silahkan bisa diulang kembali, baca bukunya dari awal, tugasnya yang belum pernah dikerjakan kembali. Setiap bab itu ada tugas yang memang harus dikerjakan. Silakan Bapak Ibu kerjakan ya. Untuk urusan niat dan mindset beresin dulu sebelum nanti masuk pada urusan yang lainnya. Pak, insya Allah ketika diri kita sudah mulai untuk memperbaiki diri, mempraktekkan isi bukunya dengan baik, maka nanti tatkala teman-teman bergabung menjadi pejuang manut Quran bisa kaya, maka akan semakin mudah lagi untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah praktek, kita cuma pegang bukunya, kita simpen, ya nanti sama aja. Teman-teman jadi agen manut Quran pun nanti tetap cari pembeli atau cari customer atau cari kawan yang nanti mau kita bantu, itu rasa-rasanya juga agak berat. Maka yang sebelum nanti kita ngebantu orang lain, bantu dulu diri kita sendiri, yaitu lewat praktek buku yang sudah ada. Insya Allah demikian Gus Wi. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Ya, demikian ya Bapak Ibu, praktekkan dalam diri sendiri, amalkan dulu, ikhtiarkan dulu, akan lebih mudah kita menyampaikan pada orang lain untuk nantinya juga melakukan hal yang sama. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk forum kita pada malam hari ini ya, karena ini juga kesempatan kita di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita ikhtiarkan melalui doa-doa kita di malam-malam 10 hari terakhir ini. Semoga rencana-rencana kita menjadi bagian dari pejuang manut Quran bisa kaya ini nanti bisa dimudahkan oleh Allah SWT. Terima kasih pada Kang Alif yang sudah menyampaikan launching pejuang manut Quran bisa kaya. Ya. Terima kasih juga pada Kang Kasdik yang juga sudah mendampingi. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih pada Kang Anto ya, yang sudah sharing luar biasa ya inspirasinya, dan terima kasih pada Ustadz Udin yang telah membersamai kita semuanya. Semoga ilmu yang sudah beliau sampaikan pada kita semuanya ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran dan banyak solusi hidup kita yang nanti terselesaikan dan diselesaikan oleh Allah SWT. Baik, Bapak-Ibu sekalian, demikian acara webinar ya launching pejuang MGBK yang kita adakan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di forum Zoom ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Untuk itu mari kita tutup forum kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.